Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. How are you today? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our study today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 adalah siswa dapat mengetahui penyakit pencernaan. Siswa dapat membuat iklan berdasar rancangan yang telah dibuat. Dan siswa dapat mengetahui ciri-ciri karya seni batik. Penyakit pada organ pencernaan. Penyakit seperti mak, ulkus, dan kolik dapat menyerang lambung. Sementara, diare dan sembelit atau konstipasi menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyakit organ pencernaan bermacam-macam. Ada yang diakibatkan oleh bakteri dan virus, ada pula yang disebabkan oleh kekurangan serat dan vitamin. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Hal paling penting dari penjualan produk atau jasa adalah strategi penjualan yang baik. Salah satu hal yang dapat meningkatkan penjualan yaitu adanya promosi atau iklan. Untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, iklan dapat ditayangkan di media elektronik seperti televisi. Berikut langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik. Yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Dan yang terakhir adalah berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Tujuan setiap iklan adalah untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jika penonton tidak berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, iklan tersebut dapat dikatakan belum berfungsi dengan baik. Jika akan memasarkan sebuah produk atau jasa, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memilih media periklanan yang tepat. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Berikutnya, memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Yang ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Dan yang terakhir adalah membuat perhitungan biaya yang teliti. Sebelumnya, kita sudah membuat naskah sebuah iklan media elektronik. Kita juga sudah berlatih memperagakan iklan bersama teman kelompok berdasarkan sketsa gambar. Untuk dapat menampilkan di depan kelas, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan dengan penuh percaya diri. Yang kedua, menggunakan suara yang jelas. Yang ketiga, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Dan yang keempat adalah menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Iklan juga sangat efektif untuk memasarkan sebuah batik. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara mengiklankan batik, yuk kita belajar dulu tentang ciri-ciri seni batik. Ciri-ciri batik tradisional. Coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Warna cenderung gelap. Misalnya hitam, coklat kehitaman, atau putih. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Ciri-ciri batik modern. Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, misalnya biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik tulis.
Membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Nah, proses ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2-3 bulan. Yang berikutnya adalah teknik cap, yaitu menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Proses ini lumayan lebih singkat, yaitu hanya memakan waktu 2-3 hari. Dan yang berikutnya adalah teknik cetak atau sablon. Mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Teknik ini lebih singkat daripada teknik tulis dan teknik cap. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa motif batik. Ada batik Aceh, kemudian ada motif batik Jakarta, ada motif batik Cirebon, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Apabila ada hal yang masih kurang jelas, silahkan bisa kalian tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian. Oke, now let's close our study today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.